Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia Zalfa. Saya Silva Jiramdani. Saya Susmita Febriana. Kami dari kelompok 9 mata kuliah ilmu kealaman dasar akan membuat tugas video yang berjudul Sampah Masalah Kita Semua. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas masalah yang sering kita lihat sehari-hari dan sering diabaikan, yaitu sampah. Masalahnya bukan soal bau dan kotor, tapi juga soal pencemaran lingkungan yang berdampak pada hewan, lingkungan, dan bumi kita. Kita akan membahas mulai penyebab pencemaran sampah, akibatnya, tentu saja solusi yang bisa kita lakukan bersama. Baiklah, di sini saya akan memberitahu tentang penyebab pencemaran sampah. Apa sih penyebab pencemaran sampah itu? Penyebab pencemaran sampah terjadi karena berbagai faktor yang berkaitan, baik dari aktivitas manusia maupun dari kurangnya sistem pengolahan sampah yang baik. Adapun penyebab pencemaran sampah, 1. Perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan. Salah satu penyebab pencemaran sampah yang utama adalah kebanyakan masyarakat sering membuang sampah sembarangan. Banyak individu atau kelompok yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mereka sering membuang sampah di sungai, di selokan, di lahan yang kosong, bahkan di pinggir jalan, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. 2. Yaitu kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Banyak wilayah, terutama di perdesaan atau permukiman yang padat, fasilitas pengolahan sampah seperti tempat penampungan sampah, tempat pembuangan akhir atau TPA, bahkan sistem daur ulang belum tersedia atau tidak memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain membuang sampah sembarangan. Ketiga yaitu pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta peningkatan aktivitas volume sampah meningkat drastis. Banyak kota besar yang kesulitan mengelola sampah karena infrastrukturnya yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. 4. Yaitu kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pengolahan sampah. Banyak masyarakat yang belum bisa memahami bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik, bahkan bagaimana cara mendaur ulang sampah. Kurangnya pendidikan di lingkungan, di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari menyebabkan masyarakat belum tahu atau tidak terbiasa menerapkan prinsip 3R, yaitu reduksi, reuse, dan recycle. 5. Yaitu industri dan aktivitas komersial yang tidak bertanggung jawab. Beberapa industri yang membuang limbah padat dan sampah produksinya langsung di lingkungan tanpa proses pengelolaan yang sesuai. Begitu pula dengan aktivitas pasar, restoran, bahkan tempat usaha lainnya yang memiliki jumlah sampah yang banyak namun tidak memiliki sistem pengolahan sampah yang baik. Akibat pencemaran sampah. Teman-teman, pencemaran sampah adalah masalah serius bagi kehidupan kita maupun lingkungan kita. Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan banyak sekali kerugian. Yuk kita pelajari bersama-sama apa saja penyebab pencemaran sampah. Yang pertama, ada menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang pada selokan, sungai, atau aliran air yang lain, maka akan menimbulkan banjir. Yang kedua, munculnya berbagai penyakit. Tumpukan sampah, apalagi yang mengandung sisa makanan, dapat menimbulkan banyak penyakit. Contoh penyakitnya yaitu ada diare, DBD, dan kulit sensitif. Yang ketiga, pencemaran tanah dan air. Sampah seperti plastik dan bahan-bahan kimia dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Yang keempat, gangguan terhadap kehidupan hewan.
gangguan terhadap kehidupan hewan, terutama di laut seperti ikan dan penyu. Mereka akan salah mengira bahwa itu adalah makanan. Yang terakhir ada merusak keindahan lingkungan. Sampah yang berserakan membuat lingkungan kita tampak kotor, bau, dan tidak nyaman. Baik, di sini saya akan memberitahu solusi untuk mengatasi pencemaran sampah. Teman-teman, meskipun permasalahan sampah terlihat lebih besar dan kompleks, bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Justru kita semua berperan penting dalam menyelesaikannya. Berikut ini ada beberapa solusi yang konkret yang bisa dilakukan secara individu maupun bersama-sama. Baik, solusi yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Langkah dasar yang sering dilupakan adalah membuang sampah pada tempatnya. Meskipun terdengar sepele, membuang sampah dapat mencegah pencemaran di berbagai lingkungan tempat umum seperti jalan, taman, dan sungai. Bayangkan jika semua orang konsisten melakukan hal sepele ini, pasti lingkungan kita akan jauh lebih bersih dari sebelumnya. Baik, solusi yang kedua adalah membiasakan diri untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah sebenarnya diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti organik, anorganik, dan membiasakan diri memilah sampah, kita dapat membantu proses daur ulang dan mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Solusi yang ketiga adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik adalah jenis sampah yang sangat sulit terurai dan menjadi penyumbang terbesar dalam pencemaran lingkungan. Kita bisa berkontribusi dengan membawa botol minum sendiri, menggunakan tas kain saat belanja, memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan. Upaya ini, jika dilakukan secara kolektif, akan memberikan dampak yang besar. Solusi yang keempat adalah berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di masyarakat. Saat ini sudah banyak komunitas yang melayani pelayanan bank sampah, pelatihan daur ulang, hingga kegiatan bersih-bersih lingkungan. Hal ini tidak hanya berdampak bagi lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial dan jiwa gotong royong. Solusi yang kelima adalah edukasi dan ajak orang lain. Ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk lebih peduli lingkungan. Semakin banyak yang sadar, semakin besar harapan yang bisa kita capai. Sampah memang masalah besar, Tapi jika kita semua bergerak, masalah ini dapat diatasi. Ayo, mulai dari diri sendiri, dari rumah, dari sekolah. Lingkungan bersih, hidup pun jadi sehat. Ayo, jaga bumi kita.